2,4 juta udah bisa kasih layar 120 Hz. Gimmick atau beneran worth it? Ya, langsung aja lah kita bahas tuntas setelah yang satu ini. Coba deh kita pikir lagi, si Realme 8i ini harganya cuma 2,4 jutaan tapi udah bisa kasih layar 120 Hz kayak HP flagship yang belasan juta. Tapi apakah sebagus itu layarnya? Kalau dipakai scrolling doang sih emang iya, berasa halus banget, jauh beda sama HP dengan refresh rate 60 Hz. Tapi kalau gue lebih suka layar AMOLED dengan refresh rate 60 Hz dibandingkan dengan layar IPS dengan refresh rate 120 Hz. Kenapa? Soalnya layar AMOLED tentu bisa kasih tampilan yang lebih baik dan warna yang lebih gonjreng. Bukan berarti layar Realme 8i ini jelek ya. Di harganya udah oke kok, malah kami udah pernah pakai HP 3 jutaan yang punya refresh rate 120 Hz juga tapi kualitasnya mirip-mirip. Gue juga masih bisa nikmatin kecantikan layarnya asalkan brightness-nya gue set di atas 50% ke atas. Masalahnya balik ke refresh rate tadi, soalnya HP 2 jutaan emang bisa main game 120 Hz. Setahu gue sih, gue belum pernah nemuin game yang bisa running 120 FPS di HP midrange kayak 2 jutaan kayak gini. Setahu gue, kalau misalkan kalian nemu, boleh komen di bawah. Combo MediaTek G96, RAM 4GB, dan storage 64GB tentu belum kuat mainin game 120 Hz. Gua coba di PUBG Mobile, stabil dengan grafik smooth ultra di 40 fps. Gameplaynya berasa lancar jaya dan suhunya pun cuma angan-angan aja. PUBG New State juga gitu, tetap lancar jaya di frame rate 40 fps. Terus game andalan gua, Lost Centuria, bisa dapetin 60 fps di grafik medium. Jadi bisa gue simpulkan kalau MediaTek G96 tuh emang udah terhitung ngebut, apalagi ini harganya kan cuma 2 jutaan. Tapi memang nggak bisa kita paksa untuk main game rata kanan kayak HP flagship belasan juta. 2 juta dibandingkan sama flagship belasan juta, jauh banget. Jadi ini hitungannya udah bagus. Dipakai main game lama-lama juga kuat. Baterai 5000 mAh-nya di pemakaian medium to heavy ala gua bisa sanggup 1,5 hari. Screen on time yang gua dapet tuh sekitar 7 jam dan itu gua main game sekitar 3-4 jam dan itu udah terhitung bagus. Yang masalahnya tuh cuman chargingnya aja. Soalnya kan HP ini memang nge-press budget banget. Biasanya kalau Realme 8 series tuh ada yang sampai 65 watt, ada yang 40-an watt. Nah, ini cuma 18 watt. Jadi ya ada harga yang murah, tentu ada juga yang dipangkas. Dan 18 watt tuh ya lumayan lah. Untuk desain nggak perlu banyak dikomentarin lagi, soalnya desain khas Realme 8 banget nih. Dan udah sering banget kami bahas. Palingan bedanya ada di frame kameranya yang beda-beda tipis, warna yang lebih simpel tapi tetap cakep, dan bodinya lebih tebal karena baterainya gede. Jadi intinya suka atau nggak tergantung selera. Yang lebih menarik itu ada di kamera. Biasanya HP 2 jutaan lain pakai kamera dengan resolusi 48 megapiksel, tapi si Realme 8i ini 50 megapiksel. Sayangnya nggak ada lensa ultrawide nih, adanya lensa makro dan depth masing-masing 2 megapiksel. Pasti jadi pertanyaan dong, kenapa nggak ada lensa ultrawide? Kenapa nggak hilangin lensa makronya aja terus diganti dengan lensa ultrawide? Kata Realme Indonesia sih, mereka bisa aja kasih lensa ultrawide, tapi dengan pengorbanan ya, soalnya kan harganya ini murah banget. Jadi mereka bisa kasih kamera ultrawide, tapi dengan pengorbanan kamera utamanya tuh nggak terlalu bagus. Jadi mereka ngepangkas lensa ultrawide demi kasih kamera utama yang lebih bagus. Make sense, tapi apakah emang sebagus itu? Kita buktiin. Menurut mata gua sih hasilnya udah bagus di harganya. Lihat aja bunga ini. Bokehnya tuh cakep loh. Foto gua pun kalau di zoom masih bisa kasih detail yang bagus. Lihat aja muka gua. Jerawat masih tetap kelihatan. Untuk dynamic range memang nggak terlalu luas khas HP 2 jutaan. Tapi untuk warna lumayan mendekati aslinya. Untuk foto low light sebenarnya masih bisa diandalin, tapi wajib banget pakai mode night mode dan hasilnya pun bagus asalkan nggak di zoom. Kalau di zoom baru deh kelihatan detailnya rendah. Untuk sekedar sosial media mah ini cukup banget. Kalau video bisa rekam mentok di 1080p 30 fps biar hasilnya lebih oke. Jangan lupa aktifin mode ultra steady videonya, hasilnya jadi lumayan stabil. Ini hasil perekaman video pakai Realme 8i, di kamera depannya resolusi 1080p dan bisa pakai ultra stable video. Ini stabil, tapi dynamic range-nya aja yang kurang oke karena di sini juga mendung sih. Gimana menurut kalian?
Di harga sini emang persaingan tuh ketat banget. Kalau kita lihat cuman nambah 100 apa 200 ribu atau ya nambah tipis-tipis lah, kita bisa dapetin HP yang bisa ada 5G-nya atau ada NFC-nya atau pakai layar AMOLED. Tapi kompetitor yang kayak gitu belum tentu bisa kasih software yang senyaman di Realme 8i ini. Gua belum ngerasain bug, UI-nya simple, mengarah ke stok, fitur kustomisasinya pun banyak banget sesuai selera gua, dan fitur-fiturnya juga banyak. Termasuk fitur editing andalan gua, AI Palettes pun tetap ada. Fitur ini guna banget buat gua yang nggak jago ngedit tapi tetap mau bikin foto terlihat lebih keren. So, kesimpulannya di budget segini tuh emang persaingan ketat banget. Memang kayak yang gua bilang tadi, pasti bakal ada yang komen kalau nambah dikit ada yang udah dapet 5G, terus juga nambah dikit ada yang pakai layar AMOLED. Tapi di budget segini dia yang bisa kasih layar 120Hz. Jadi tergantung kalian, kalau misalkan kalian memang butuh layar 120Hz biar scrollingnya lebih enak, atau kedepannya nanti game bakal bisa 120Hz di HP midrange, ya gua nggak tahu juga bisa atau nggak nanti. Tapi kalau ada kemungkinannya bisa jadi iya, dan ya bisa kalian pertimbangkan untuk beli Realme 8i ini. Tapi bukan layarnya doang yang bagus dari HP ini, baterai life-nya juga bagus, terus juga kameranya juga udah oke, performanya juga udah lumayan untuk di budget segini. Jadi nggak ada yang bisa dikeluhkan. Paling yang jadi nilai plus buat gua ada di softwarenya di Realme 8i ini, soalnya ya softwarenya nyaman banget, kustomisasinya banyak, udah mengarah ke stok, nggak ada bug. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mungkin udah ngerasa di HP lain ada yang ngebug, ada yang punya iklan, kustomisasinya gitu, UI-nya nggak sesuai dengan selera kalian. Jadi ya tergantung kalian sukanya yang mana. Mau ngejar specs banget, tinggal nambah dikit ada yang lain. Tapi mau ngejar user experience yang nyaman, ada di sini. Dan ya segitu aja video kali ini. Semoga membantu mencerahkan kalian sebelum beli HP biar nggak salah beli. Dan kalau kalian misalkan punya pertanyaan, boleh banget komen di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau suka dan mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.